Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang perencanaan wilayah untuk berbagai kawasan. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama Hermin, dan kedua saya sendiri, yang ketiga ada Indrawati Usman, dan yang terakhir ada Satriani. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa materi mengenai perencanaan wilayah untuk berbagai kawasan. Nah, untuk pengantar maupun materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Satriani. Kepada Satriani, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan wilayah, di mana perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melaksanakan perubahan menuju dan perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada asas prioritas. Kemudian, menurut Archibugi, berdasarkan penerapan teori perencanaan wilayah dapat kita bagi atas 4 komponen, yaitu physical planning atau perencanaan fisik, yang kedua macroeconomic planning, perencanaan ekonomi makro, yang ketiga itu social planning atau perencanaan sosial, dan yang terakhir development planning atau perencanaan pembangunan. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah, itulah penjelasan materi dari poin-poin yang akan dijelaskan atau kita kembangkan di tahap diskusi. Kemudian kita masuk ke pemateri kedua, akan menjelaskan kelanjutan dari materi perencanaan wilayah di berbagai kawasan. Nah, pemateri kedua yaitu Saudari Hermin. Kepada Saudari Hermin, saya persilahkan. Yang saling mempengaruhi serta secara ekologis sangat rapuh. Perencanaan wilayah kepulauan diartikan sebagai suatu rencana untuk menentukan proses tindakan yang tepat dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan ekosistem. Lingkungan kepulauan atau gugus pulau-pulau sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki setiap pulau. Sedangkan dalam perencanaan, dalam pemahaman tentang adanya pemilihan tindakan untuk masa depan yang sesuai dengan keinginan. Karena itu, perencanaan harus mampu menempatkan keinginan tersebut dalam skenario masa depan dengan segala kekompleksannya. Kemudian, dinamika perubahan lahan dan perencanaan wilayah. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana merupakan gejala umum yang terjadi di kota-kota yang pesat pertumbuhannya. Perubahan pemanfaatan lahan dari peruntukan yang direncanakan umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pertimbangan yang mendasari arahan, rencana, dan pertimbangan pelaku pasar. Menurut Zulkaidi tahun 1999. Peruntukan lahan juga harus mempertimbangkan kepentingan umum serta ketentuan teknis dan lingkungan yang berlaku. Sedangkan di sisi lainnya, kepentingan pasar dan dunia usaha mempunyai kekuatan yang tidak selalu dapat ditahan. Itulah penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Ya, terima kasih atas penyampaian kedua materinya. Nah, selanjutnya mengenai proses perubahan yang terjadi ke dalam 7 tahapan berikut. Nah, di sini 7 tahapan ini saya akan sebutkan, kemudian kita akan kembangkan di tahap diskusi. Nah, pada proses yang pertama itu proses awal, yang biasa kita sebut dengan inception, yaitu nilai berkembangnya suatu kawasan sebagai calon pusat kota yang sama mulai berkembangnya suatu kota. Kemudian poin kedua itu eksklusi. Exclusion, yaitu terjadinya penonjolan nilai lahan tertinggi di pusat kota sehingga kawasan pusat kota menjadi eksklusif. Kemudian
poin ketiga itu proses segresi, yaitu terjadinya pemisahan kawasan fungsional baru di luar kawasan pusat kota. Poin keempat, proses perluasan atau extension, yaitu terjadinya pemisahan kawasan pusat kota akibat bertambahnya jumlah kegiatan dan meluasnya jangkauan pelayanan. Nah, pada poin kelima ini, proses peniruan dan penyesuaian, reflection and readjustment, yaitu munculnya fungsi serupa pusat kota, terutama pusat perbelanjaan di pinggiran kota akibat terjadinya perluasan wilayah yang terbangun kota yang pada gilirannya menimbulkan penyesuaian di pusat kota lama. Poin keenam, proses peremajaan, redevelopment, yaitu dilakukannya peremajaan pusat kota akibat adanya dinamika perubahan karakter maupun kegiatan di dalamnya. Nah, yang poin terakhir, realisme kota, yaitu terjadinya hubungan berjenjang di suatu kota, di mana pusat kota menjadi lokasi terpenting, sementara kawasan-kawasan lainnya mengerutkan diri ke dalam jenjang yang rendah. Nah, kemudian problematika dalam perkembangan wilayah. Salah satu sifat desain tata ruang adalah dinamis, fleksibel, dan mampu memberikan ruang gerak yang inovatif dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, karena kedinamisan dan kelenturannya di desain tata ruang yang dimanifestasikan dalam rencana tata ruang sering disalahartikan. Pemahaman dan persepsi yang berbeda dalam menginterpretasikan sebuah rencana tata ruang sering digunakan sebagai legitimasi dalam melakukan penyimpangan terhadap tata ruang yang sudah ada demi kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin terakhir. Selain beberapa permasalahan, di atas Budiarto menyebutkan beberapa kendala dalam penataan ruang dan pengelolaan wilayah, antara lain yang pertama, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, yang kedua, keterbatasan kemampuan aparat, yang ketiga, keterbatasan pendanaan, yang keempat, kelemahan manajemen atau pengelola, yang terakhir, kelemahan mekanisme pengendalian pembangunan. Itulah materi dan kesimpulannya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, itulah penjelasan dari materi kami tentang perencanaan wilayah di berbagai kawasan. Baiklah, untuk diskusi kami buka di kolom komentar, dan kepada teman-teman kami persilahkan untuk bertanya. Dan video selanjutnya kami akan menampilkan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.